Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas dari Data Literasi, yaitu untuk pembuatan makalah, dan saya akan mempresentasikan topik yang akan saya bahas. Topik yang akan saya bahas itu mengenai Internet of Things, dan saya akan menjelaskan secara singkat dan rinci mengenai apa yang saya kerjakan. Untuk daftar isinya itu dimulai dari pendahuluan, lalu dilanjutkan ke studi literatur, dan juga ke pembahasan, lalu sampai ke kesimpulan. Untuk pendahuluan, untuk subtopik di latar belakang, pertanian adalah sektor vital yang menyediakan pangan bagi negara. Namun peningkatan populasi menghadirkan tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan juga keterbatasan air. Sehingga diperlukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor ini. Salah satu solusinya adalah penerapan IoT atau Internet of Things yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung melalui sensor, memberikan informasi penting tentang kelembapan tanah dan juga suhu lingkungan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan juga pupuk. Pemanfaatan IoT memungkinkan pengembangan sistem penyiraman otomatis yang menjaga kelembapan tanah pada tingkat optimal. Sensor memantau kelembapan tanah secara real-time dan mengirimkan data ke sistem kontrol yang dapat diaktifkan secara otomatis saat kelembapan tanah di ambang batas tertentu. Teknologi ini jelas meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memastikan tanaman mendapatkan air yang tepat dan juga sesuai, serta mengurangi risiko dari overwatering atau underwatering, yang artinya terlalu banyak air ataupun kekurangan air. Itu sedikit dari latar belakang untuk makalah ini, untuk presentasi ini. Jadi hal yang saya angkat itu mengenai pemanfaatan IoT uh, untuk sistem penyiraman otomatis di sektor pertanian. Lalu ada beberapa batasan masalah dan juga rumusan masalah. Pertama, dari rumusan masalah, kebutuhan akan sistem yang dapat memantau dan mengolah kelembapan tanah secara otomatis menjadi semakin penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Oleh karena itu, penerapan IoT menawarkan solusi potensial dengan menyediakan data secara langsung tentang kondisi tanah. Lalu adapun batasan masalahnya dalam hal ini itu terfokus pada penerapan teknologi IoT untuk kelembapan tanah saja, dan juga optimasi penyiraman tanaman pada lahan pertanian serta program yang digunakan. Jadi di penelitian ini atau di makalah ini itu tidak mencakup hal-hal seperti pembuatan sensor dan juga lainnya untuk perangkat-perangkat hardware. Di makalah ini akan didemokan nanti untuk dari sisi softwarenya saja, yang mana secara garis besar software itu yang akan memberi sinyal dan mendapatkan data tentang kelembapan tanah dan memberikan sinyal uh, apakah harus menyirami tanaman tersebut atau tidak. Jadi terbatas di programnya saja untuk makalah yang dibuat ini. Lalu adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuan dari penelitian atau dari makalah ini itu untuk membangun sistem IoT yang dapat memantau kelembapan tanah secara langsung, sehingga kita dapat mengetahui data mengenai kelembapan tanah beserta suhu itu secara real time, dan juga datanya juga bisa kita dapatkan secara akurat karena
kita mendapatkan data tersebut secara real time. Lalu manfaat dari makalah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi air, penggunaan air melalui melalui otomatisasi penyiraman dengan teknologi IoT. Jadi kita dapat meminimalisir penggunaan air secara berlebih. Tapi jelas kita juga tidak mau bahwa tanaman itu kekurangan air. Jadi kita bisa mendapatkan penggunaan air yang sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk studi literaturnya di sini penerapan IoT atau Internet of Things dalam pertanian telah menarik perhatian banyak praktisi karena potensinya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menurut John pada jurnalnya The Internet of Things in Agriculture and Overview pada tahun 2018 itu membahas konsep dasar IoT dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan dalam berbagai aspek pertanian. Artikel ini juga menyoroti keuntungan dalam pengumpulan data secara langsung. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa pengambilan data akan dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan sensor yang diintegrasikan ke program yang telah dibuat, sehingga data tersebut bisa kita dapatkan secara akurat karena memang data tersebut itu didapatkan secara langsung pada saat itu juga. Lalu ada kita masuk ke topik selanjutnya, itu pembahasan, dan saya akan menjelaskan tentang pengumpulan datanya. Dalam makalah ini, sensor IoT digunakan untuk mengumpulkan data kelembapan tanah dan suhu. Jadi parameter yang digunakan itu ada dua, yaitu untuk untuk mendapatkan data kelembapan tanah dan juga untuk mendapatkan suhu secara langsung atau real time. Data yang dikumpulkan akan dikirimkan ke program untuk ditindaklanjuti oleh program. Nah, program ini yang bertugas untuk menentukan apakah data tersebut sudah melewati batas yang ditetapkan atau belum. Jika dia kurang dari batas yang kita tetapkan, jelas program ini akan memberikan sinyal ke perangkat lainnya untuk melakukan siram tanaman secara otomatis. Program akan memeriksa apakah nilai tersebut melewati batas bawah yang ditetapkan atau tidak, lalu akan diberikan sinyal untuk ke perangkat IoT untuk siram air ke tanaman yang ada. Lalu saya masuk ke bagian analisis. Data yang diperoleh dari sensor kelembapan tanah dan suhu dianalisis menggunakan program yang telah dikembangkan. Program ini mendeteksi kapan kelembapan tanah berada di bawah batas yang ditentukan berdasarkan analisis ini. Sistem secara otomatis mengirimkan perintah untuk mengaktifkan sistem irigasi jika kelembapan tanah turun di bawah tingkat kritis. Pendekatan ini memastikan bahwa tanaman selalu mendapatkan jumlah air yang tepat, serta mencegah tanaman yang rusak akibat tanah terlalu kering atau akibat air berlebih atau overwatering. Lalu untuk pengujiannya itu saya ngebuat program ini di Google Colab, dan juga setelah di running itu kita akan prosesnya itu kurang lebih kita bisa lihat dari Google Colab yang telah saya lampirkan, lalu menjalankan program dan akan mendapatkan hasil. Kurang lebih hasil yang diberikan itu seperti ini.
Di sini kita bisa lihat, di sini kita ada di sini kita ada suhu dan juga ada kelembapan tanah. Kita bisa lihat ada garis merah yang menjadi batas nilai sebagai tolak ukur apakah program akan memberikan sinyal ke perangkat untuk melakukan aksinya dalam menyiram tanaman atau tidak. Jadi bisa terlihat dengan jelas, dan juga di sini kita bisa melihat suhu ruangan sekitar, yaitu kira-kira berapa derajat Celcius. Lalu masuk ke kesimpulan. Penerapan teknologi IoT dalam pertanian menunjukkan bahwa sistem pemantauan kelembapan dan otomatisasi penyiraman dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan kesehatan tanaman. Karena dengan hal ini kita mencegah tanaman itu mendapatkan air secara berlebihan atau tidak mendapatkan air atau bisa dibilang underwatering. Ya, sekian untuk presentasi saya, dan saya akan masuk ke dalam demo program. Oke, kali ini saya akan menjelaskan program yang dibuat. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk penjelasan kali ini itu hanya terfokus ke program saja, tidak ke servernya dan tidak ke perangkat untuk mengatur penyiraman otomatis. Lalu saya telah menyiapkan untuk data dalamnya, dimana bisa dilihat saya membuat file untuk bagaimana server datanya. Di sini ada kelembapan dan juga ada faktor tersebut. Lalu di sini ada function water plant di sini, yang artinya ini function yang digunakan untuk mengecek apakah tanaman itu membutuhkan air atau tidak pada kondisi kelembapan tanah tertentu. Di sini saya juga namanya thresholdnya atau batas bawahnya di 40, yang artinya jika kelembapan tanah itu nilainya di bawah 40, maka akan dilakukan aksi menyiram tanaman. Jika tidak, ya tidak perlu untuk menyiram tanaman. Itu juga ada jeda pembacaan sensornya. Lalu jika kita ke bawah, ini ada pintas untuk menampilkan grafik kelembapan tanah, ini untuk menampilkan grafik suhu, dan juga untuk analisa nilai rata-rata dari kelembapan tanah dan juga temperatur, serta untuk memantau sinyal ke perangkat penyiraman otomatisnya, apakah harus menyiram tanaman dengan kondisi tersebut atau tidak. Kalau kita lihat ke bawah lagi, ada grafiknya dengan garis merah itu thresholdnya atau batasnya, batas bawahnya, batas kelembapannya. Jadi kita lihat grafiknya ada yang turun dan juga ada naik. Yang artinya kalau naik, ya program tidak akan memberikan sinyal untuk perangkat untuk menyiram tanaman. Di bawah 40 atau turun, baru program memberikan sinyal. Di sini juga ada beberapa suhu, jadi kita bisa lihat suhu itu pada saat itu, pada waktu itu kira-kira seperti apa. Dan juga kalau kita lihat di sini ada pemantauan penyiraman tanamannya. Seperti contoh, jika nilai kelembapan tanah dulu 28,8, maka akan dilakukan penyiraman tanaman. Jika tidak perlu dilakukan penyiraman tanaman. Contoh seperti nilai kelembapannya itu 72,4. Ya, kurang lebih gitu untuk penjelasan dari program ini. Dan juga tahapan ini juga merupakan tahap